أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد. Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin. Urwah bin Zubair saudara kandung dari dua orang sahabat, yaitu Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Di sela-sela kesibukan orang melakukan tawaf di Ka'bah, berkumpul 4 orang, yaitu Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. 4 orang, 3 saudara kandung dan 1 saudara sepupu mereka, dan mereka semua adalah orang baik. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan. Mereka berkumpul 4 orang di pelataran Ka'bah, dan kemudian mereka mengungkapkan cita-cita mereka ke depannya. Abdullah bin Zubair kemudian mengatakan, inni atamanna an amlika al-Hijaz wa ma haulaha. Saya bercita-cita ingin menjadi penguasa Hijaz dan sekitarnya. Mus'ab bin Zubair kemudian mengatakan, amma ana atamanna an amlik al-Iraqain fala yunazi'uni fiha ahad. Adapun saya berharap, bercita-cita ingin menguasai Irak dan Iran. Iraqain, 2 Irak, yakni Irak dan Iran pada saat itu, yang merupakan negara superpower pada zamannya. Abdul Malik ibn Marwan mengatakan, adapun saya, fa inni atamanna an amlik al-ardha kullah. Saya bercita-cita ingin menguasai semuanya, ingin menjadi penguasa dunia. Dunia pada saat itu ya di tangan mereka di Syam, Irak, dan Hijaz, Saudi. Mereka semua 3 orang mengungkapkan cita-citanya. Kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, barakallahu lakum fi umniyatikum. Semoga Allah memberkahi kalian dalam cita-cita kalian. Wa amma ana, adapun saya, fa atamanna an akuna aliman amilan ya'khudun nas anni. Adapun saya bercita-cita untuk menjadi seorang yang alim, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan orang menimba ilmu dari saya. 4 orang mereka bercita-cita, dan subhanallah, Allah memberikan semua apa yang mereka cita-citakan. Abdullah bin Zubair kemudian dibaiat sebagai Amirul Mukminin untuk wilayah Makkah, Madinah dan sekitarnya, Mesir, Yaman. Kemudian Mus'ab bin Zubair menjadi gubernur Irak yang mencakup Iran pada saat itu, diangkat oleh saudara kandungnya Abdullah bin Zubair. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan kemudian menjadi pemimpin menggantikan Yazid ibn Muawiyah setelah meninggalnya. Semua berhasil, sedangkan Urwah bin Zubair menjadi seorang ulama yang terkenal, bahkan menjadi gurunya para ulama, dan termasuk diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Dia adalah murid Aisyah radhiyallahu anha. Karena murid Aisyah, karena dia juga ada hubungan kerabat. Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai bibinya karena mereka dari Asma bintu Abi Bakar, dari keturunan Asma bintu Abi Bakar, sehingga Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai bibi Urwah bin Zubair. Beliau meriwayatkan, siapa tadi 4 orang itu?
Siapa? Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Urwah ibn Zubair. Nah, jadi cita-cita itu adalah doa. Cita-cita adalah termasuk doa, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Apalagi mereka mengungkapkan cita-cita mereka itu di pelataran Ka'bah, tempat yang sangat mustajab berdoa dan waktu yang sangat mustajab berdoa. Jangan sia-siakan ketika Allah memberi kesempatan Anda umrah atau haji, berdoa, perbanyak doa di Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bercita-cita semua empat-empatnya dan Allah mengabulkan apa yang mereka cita-citakan, sekalipun pada akhirnya nasib tragis dialami oleh Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair setelah terjadi perang saudara, setelah dibunuh oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Tetapi apa yang mereka cita-citakan tercapai. Yang mulia, yang paling mulia, yang paling benar-benar banyak meriwayatkan ilmu adalah Urwah bin Zubair. Beliau meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummu Abdillah Ummul Mukminin. Makanya barakallahu fikum, orang kalau tidak mengakui Aisyah sebagai ibunya, dia hanya dua, kafir atau munafik. Seperti orang-orang Syiah yang menjelekkan Aisyah, yang memaki Aisyah. Kalian ini siapa? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi adalah orang yang paling utama bagi kaum mukminin, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, yang tidak mengakui Aisyah sebagai ibunya, hanya dua kemungkinan, munafik kalau enggak kafir. Dia mencela Aisyah radhiyallahu, kamu siapa? Kamu tidak percaya dengan Al-Quran, kamu tidak percaya dengan Rasulullah, kamu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Aisyah adalah ibunya kita. Ibunya kita dalam penghargaan, dalam pemuliaan, bukan dalam mahram. Bukan dalam mahram, tetap aja para sahabat menjaga jarak karena bukan sebagai mahram. Tetapi yang dimaksud dengan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibu mereka, maka kaum mukminin, maka apa yang dimaksud adalah ibu dalam penghormatan, penghargaan. Sehingga barakallahu fikum, Sauda ketika di usia sepuh, dia pun tetap tidak mau ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menjadi ibunya kaum mukminin adalah suatu kebanggaan. Qala an Aisyah an ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya ketika mendengar nama Rasulullah apa ya ikhwan, bersalawat. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah orang yang mendengarkan namaku disebut di hadapannya dan dia tidak bersalawat. Itu kalau mau tahu orang yang paling bakhil. Salawat aja pelit, bagaimana dengan fulus? Perbiasakan mendengar nama Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau salat dzata lailatin fil masjid. Satu malam beliau salat di masjid, salat malam tarawih. Fa shalla bi salatihi nasun, dan ada beberapa orang yang ikut salat dengan beliau. Thumma shalla min al-qabilati fa kathura an-nas. Keesokan hari beliau salat lagi dan jamaah makin bertambah. Santer beritanya, tadi malam Rasulullah sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sehingga malam berikutnya jamaah makin ramai. Qala thumma ijtama'u fil lailati tsalitsati aw ar-rabi'ati. Pada malam yang ketiga atau yang keempat makin ramai laki perempuan di masjid berkumpul menunggu sholat tarawih berjamaah. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kecewa, Rasulullah tidak keluar.
Mereka sudah menunggu salat tarawih berjamaah, ternyata Rasulullah nggak keluar. Ada apa ini? Mereka akhirnya kecewa. Karena malam pertama ada yang nggak ikut, malam kedua belum ada yang banyak yang nggak ikut, malam ketiga sudah mulai beritanya menyebar, maka malam ketiga atau keempat mulai ramai jamaah menunggu di masjid. Tapi Rasulullah nggak keluar. Qala falamma asbaha qal, keesokan hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum, saya sudah melihat dan tahu apa yang kalian perbuat. Karena Rasulullah kan rumahnya kan nempel sama masjid, buka pintu langsung masuk, langsung masjid. Ya kurang lebih lah kayak kantor kita ini maktabah itu, alhamdulillah buka pintu langsung masjid. Dan makam beliau, kuburan beliau, ya itulah kamar dia dulunya. Dan antara kuburan beliau kemudian mimbar beliau, dan posisi mimbarnya pun sekarang juga dipertahankan sama pemerintah Saudi. Kenapa? Itu bukan sembarang hanya sekedar dipertahankan begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baina ghurfati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku itu ada taman surga. Makanya di sana pun diblok oleh pemerintah Saudi, dipagar dan dinamakan raudhah. Masuk di dalam Masjid Nabawi dinamakan raudhah. Dan antum lihat, masya Allah, bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang seluruh dunia, kalau sudah umrah atau haji berlomba-lomba mengusap tembok makam itu, padahal nggak ada keutamaan sama sekali mengusap tembok, nggak ada syariatnya berdoa, nggak ada syariatnya namanya sholat, cuman itulah masyarakat. Kata beliau, baina ghurfati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara kamarku dan mimbarku itu ada raudhah, taman surga. Masya Allah, sehingga dipertahankan, tidak dirubah posisinya. Kamar beliau juga kuburannya dipagar ketat, tetapi tetap aja tidak digeser, tidak dipindah, karena ada khusus. Dan itulah mengingat bagaimana keadaan. Apa yang antum lihat kalau di sana, itulah kamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tokoh dunia, tokoh dunia bahkan sampai hari kiamat, kamarnya seperti itu. Kemudian meninggal mertuanya Abu Bakar, dikubur di sampingnya. Meninggal juga mertua beliau Umar bin Khattab, dikubur di samping Abu Bakar. 3 orang mereka orang yang paling mulia di umat ini. Beliau kemudian mengatakan, laqad ra'aitu alladhi sana'tum, saya melihat, saya tahu apa yang kalian perbuat semalam. Kalian berkumpul, saya tahu. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Dan saya tidak keluar untuk salat bersama kalian kecuali karena kekhawatiran Allah akan mewajibkannya kepada kalian, dan itu di bulan Ramadan. Coba kalau seandainya diwajibkan salat tarawih, ya ikhwan, kaum muslimin di bulan Ramadan bukan tambah pahala, malah tambah dosa. Apalagi 10 malam terakhir. 10 malam terakhir Ramadan itu soft di masjid-masjid mulai banyak kemajuan, makin maju softnya. Tinggal 1 soft, tinggal kurang. Yang awalnya masjid awal Ramadan pasang layos di luar sampai nyewa untuk ibu-ibu, begitu 10 hari terakhir sudah banyak pesanan. Wah, ini berkah Ramadan. Sudah banyak pesanan kue, pesanan pastel, pesanan macam-macam. Oh, pasar dadakan makin banyak, yang jualan makin ramai. Nah, yang jualan makin ramai, omset sih ya kurang lebih. Pasar banyak dibuka, sudah makin sibuk kaum muslimin. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak juga nggak mau ketinggalan. Nah, itu sudah. Maka alhamdulillah Allah tidak wajibkan itu salat tarawih berjamaah. Kalau Allah mewajibkan salat tarawih berjamaah, banyak kaum muslimin yang tambah dosa di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah Allah tidak wajibkan. Sempat Rasulullah SAW salat berjamaah tarawih.
Kemudian malam kedua salat berjamaah lagi. Malam ketiga, malam keempat kaum muslimin kumpul di masjid nunggu salat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Rasulullah nggak keluar. Ini kalau saya keluar bisa-bisa diwajibkan ini. Kalau Rasulullah keluar lagi, bisa-bisa Rasulullah bisa-bisa Allah mewajibkan salat berjamaah, salat tarawih berjamaah. Dan kalau Allah wajibkan, kalian tidak bakal mampu. Kalau Allah wajibkan, berat kaum muslimin untuk mampu melaksanakan salat berjamaah, salat malam selama 1 bulan. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama rahmah. Kemudian kebiasaan seperti ini pada akhirnya berlangsung selama masa hidupnya Rasulullah SAW. Tidak ada salat tarawih berjamaah. Di zaman Abu Bakar juga seperti itu. Berjalan, tidak ada salat tarawih berjamaah, bukan karena protokol kesehatan, tapi karena memang khawatir diwajibkan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mulai mencium bau perpecahan. Beliau mulai menganalisa, mulai memantau bakal adanya perpecahan. Beliau masuk masjid, yang ini sholat dengan imamnya masing-masing, yang ini sholat dengan imamnya, yang ini sholat sendiri, yang ini satu masjid. Satu masjid, sholat dengan suaranya masing-masing, dengan bacaannya masing-masing. Sholat dengan imamnya masing-masing, dengan bacaannya masing-masing. Dan kita tahu barakallahu fikum bahwasanya namanya Al-Quran diturunkan ada berapa bacaan? Unzil Al-Quran ala 7 ahruf. Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, artinya 7 qiraah, 7 bacaan. Sehingga di dalam sholat tarawih, yang ini membaca qiraah Hafsah, yang ini membaca qiraah Warsh, yang ini membaca 7 bacaan. Allah turunkan sehingga Umar bin Khattab di situ mencium bau perpecahan, mencium bau khilaf di antara kaum muslimin, maka kemudian beliau mengumpulkan mereka di bawah satu imam, Ubay bin Ka'ab, dan juga beberapa orang sahabat suruh mengimami dengan satu salat satu imam, sehingga kaum muslimin pun bersatu di bawah satu imam. Sudah tidak ada kekhawatiran lagi di zaman Umar. Kenapa? Syariat sudah sempurna, tidak bakal ada kewajiban baru lagi. Syariat sudah sempurna. Dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, kemudian salatlah kaum muslimin salat tarawih berjamaah, dan Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhih. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Maka dijadikan dalil oleh sebagian masyarakat kita bahwa ini ada yang namanya bid'ah hasanah. Memang ada, tapi jangan nambahin. Umar bin Khattab mengatakan itu hanya sholat tarawih berjamaah. Jangan diambil bid'ah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah kemudian pakai dalil ini, itu namanya jauh panggang dari api. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah meninggalkannya karena khawatir diwajibkan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, nggak ada lagi kekhawatiran akan diwajibkan. Karena syariat sudah sempurna, sudah tidak ada lagi wahyu. Maka maka Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin untuk kemudian salat tarawih berjamaah, sehingga salat tarawih berjamaah bukan suatu yang bid'ah. Sunnah, barakallahu fikum, sunnahnya kaum muslimin, sunnahnya Rasulullah SAW. Dan terus setelah Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sampai hari kiamat syariatkan salat tarawih berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang salat tarawih karena keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Rasulullah SAW mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yutir kutiba lahu ka'annama shalla lailatan kamilah. Siapa yang salat berjamaah, salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai witir, maka Allah akan mencatat ibarat salat satu malam penuh. Maka kalau Anda niat akhir malam ingin salat lagi, nggak perlu kamu putus sholatmu di masjid. Kan kadang-kadang ada sebagian orang sholat di masjid, begitu imam tinggal witir pulang.
Kenapa pulang Pak? Nanti malam saya ingin sholat lagi, entah benar apa enggak. Entah benar apa enggak, wallahu a'lam. Tanya pada istrinya, benar Bapak sholat? Oh, sholat apaan Pak? Dibangunin aja, kalau nggak disiram air nggak bangun sahur. Jadi nggak perlu diputus, sholat aja. Sholat sama imam sampai witir selesai, pulang bersama kaum muslimin. Al khilafu syarr, perselisihan itu akan bawa keburukan. Nanti urusannya malam kamu ingin sholat lagi, sholatlah sepuas kamu, tapi jangan witir. Rasulullah SAW mengatakan la witraini fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada 2 yang cara dalam hal ini, cara yang bid'ah, cara yang syar'i. Cara yang bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang, yakni pertama kali sholat 1 rakaat. Misal mau ingin sholat akhir malam, sholat dulu 1 rakaat dengan niat membatalkan witir. Dan ini nggak ada sunnahnya. Sholat 1 rakaat dengan niat membatalkan witir, sehingga witir yang awal malam menjadi genap, berarti udah batal katanya. Mau batal bagaimana? Boleh nggak sholat kita batalkan? Antum tadi sholat subuh, sudah niat, sudah wudhu, syarat-syarat. Begitu selesai sholat subuh ini sekarang saya niatkan batal sholat subuh saya tadi. Batal nggak sholatnya? Nggak bakal batal. Anda sudah puasa kemarin, Ramadan. Sudah puasa dari pagi sampai terbenam matahari baru buka, kemudian tiba-tiba malam habis maghrib, habis isya, enggak lah, saya anggap puasa saya batal hari ini, saya nggak menghitung. Gimana, boleh apa enggak? Nggak boleh, karena pembatalan itu bukan dari kita. Kecuali kalau misalnya di tengah sholat, barusan 1 rakaat, intinya belum salam, kemudian saya batalkan sholat saya, itu baru batal. Belum tenggelam matahari saya batalkan puasa saya, makanlah apa, itu baru batal. Nah ini udah selesai sholat subuh, mau dibatalkan? Apa yang mau dibatalkan? Kalau nikah boleh,